Malam semuanya. Hai, hai. Hai Mbak Rina. Halo, Tio. Oke, sudah siap? Oke ya, sinyal mendukung ya, Tio. Alhamdulillah. Oke, Bismillah. Kita mulai ya. Monggo, yuk, mari. Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi di acara Instagram Live Belajar Bareng 2 Nyam. Kali ini ada aku, Tiofani, sebagai product designer dan menjadi moderator. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Mbak Arina Baroroh. Beliau sebagai Junior Project Manager di 2 Nyam. Dan berdasarkan pengalaman beliau, tema kita malam kali ini adalah memulai dan mengelola sebuah komunitas. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Instagram Live, aku mau ngenalin dulu nih Mbak Arina ke teman tentang 2 Nyam nih. Siapa tahu ada yang belum. Kan 2 Nyam juga kayak terhitung baru ya, kita baru berjalan 5 tahun. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, 2Nyam adalah kewirausahaan sosial yang sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun berjalan, 2Nyam telah melalui banyak pengalaman bekerja dengan para pengrajin anyaman di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Papua, dan tahun ini kabar gembiranya kita juga ekspansi di HSU, Hulu Sungai Utara adalah salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu. Produk-produk 2Nyam nggak cuma ada di nasional juga teman-teman, tapi kita juga di internasional dan kalian juga bisa membeli produk-produk kita di marketplace, yaitu di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Bukalapak. Nah, seperti itu sekilas tentang 2Nyam. Oke, Mbak Rina apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Tapi panas banget ya, Tio ya, di Jawa ya. Aku di Panas banget. Jakarta. Oh, di Jogja panas? Panas banget kayak, aduh, gerah banget ya sepanjang hari. Oke, oke, oke. Semoga uh, semangat berkobarnya juga tertular nih. Nanti kita sharing-sharing di acara Instagram Live malam kali ini. Betul nggak? Oke. Nah, kan tema malam kali ini itu memulai dan mengelola sebuah komunitas nih. Nah, itu sangat relate dengan background Mbak Arina yang sudah menyelami Flores Timur bareng 2 Nyam. Nah, Baik. yang pengen aku bahas nih teman-teman ya, bagaimana awalnya 2Nyam ini menentukan komunitas ini bisa diajak untuk bermitra nih. Hmm, Seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Tio. Tapi sebelumnya perkenankan kayak saya menyapa dulu semuanya. Halo, Oke, oke. selamat malam semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat, baik, dipenuhi Amin. semangat, Amin. dan juga tetap Amin. bahagia ya. Ya, amin, Terima amin, kasih amin. juga. Ya, terima kasih juga buat teman-teman duanya yang sudah mempercayakan ke Tio dan saya hari ini gitu buat ngebawain materi ini. Semoga nanti bermanfaat. Kalau ada yang mau Betul, betul. ditanyakan, monggo ya bisa Iya, betul. ditanyakan. Ya, kalau nanti ada yang pengen diajak diskusi lebih lanjut, nanti kita akan sampaikan ya link kemana Betul, gitu betul. mereka Betul. bisa Hmm. Tapi bergabung. nanti, Oke, tapi nanti dulu. sabar dulu ya. Sabar dulu, hey. Oke. Tadi pertanyaannya apa Hmm. menentukan Bagaimana? komunitas Oh iya, yang betul. akan diajak bermitra ya? Iya, betul. Oke. Kalau dari pengalaman kita di Duanyam, di awal-awal tuh kayak kita mencari kanan kiri.
utara selatan, kayak mana sih komunitas anyaman, produk-produknya yang baik, terus lokasinya di mana gitu ya, untuk bisa kita ajak kerjasama. Itu waktu awal banget tuh, di awal tahun 2015, 2016. Jadi kita masih Hmm. banyak mencari sendiri istilahnya gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi disampaikan Tio ya, kita udah masuk 5 ke 6 tahun. Berjalannya waktu itu banyak komunitas Yeay, banyak komunitas-komunitas yang sudah menghubungi langsung ke kita gitu, Tio. Gitu. Hmm. Jadi kayak mereka menawarkan kayak anyaman kami seperti ini, komunitas kami lokasinya di mana, begitu. Nah, menariknya juga tidak hanya komunitas langsung yang menghubungi kita, tapi juga jejaring-jejaring kita, kenalan-kenalan kita tuh banyak menginfokan juga gitu. Hmm. Duanya ini dari daerah Sulawesi ini ada loh yang tertarik, kayaknya bagus buat didampingin gitu. Hmm. Jadi sekarang kita masih tetap mencari juga, tapi memang lebih banyak sekarang disupport ke komunitas yang memang langsung menghubungi kita. Nah, Hmm. terus sesudah dapat info gitu, banyak tuh kan, kita perlu screening tuh, Tio, Hmm. gitu. Cita-cita doanya memang pengen mendampingi sebanyak mungkin UMKM ya, gitu. Betul. Tapi karena kita masih sama-sama bertumbuh, ya perlu kita mencari tahu kayak komunitas mana sih yang saat ini paling cocok buat kita dampingin, gitu. Hmm. Nah, sehingga screening yang dilakukan tuh biasanya kita coba cari data sekunder dulu, gitu. Bisa Hmm. lewat internet gitu kan, sekarang aksesnya udah Hmm. kemana-mana, kita cari tahu dari jauh, bisa lewat telepon, ke Hmm. komunitas yang di sana, ataupun stakeholder terdekat, gitu. Nah, dari data sekunder yang dimiliki itu, nanti bakalan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah kita bisa survei langsung nih ke tempatnya, Hmm. gitu. Untuk Hmm. namanya studi kelayakan, Tio. Hmm. Oke. Screening, habis Nah, itu studi kelayakan. Oke. betul. Nah, nanti dari studi kelayakan yang kita lakukan, terus kita kan melakukan penilaian. Setelah penilaian itu Betul. selesai, nah di situ baru kayak, oke, ini kita mau lanjut dampingin atau mungkin sementara ini belum bisa gitu. Gitu Hmm. sih paling Berarti awalnya. berarti ini ya, yang menentukan itu ada komunitas yang bisa apa namanya komunitasnya sendiri yang menghubungi Duanyam, juga ada screening dan kemudian ada studi kelayakan. Itu yang menentukan di awal banget nih apakah kita bisa lanjut atau enggak. Nah, yang perlu dipelajari dan disiapkan sebelum menjalin kerjasama untuk bermitra itu seperti apa ya? Soalnya banget kan kayak Anyaman tuh, wah ini terus daerah Indonesia tuh sangat luas gitu. Pasti ada prepare gitu kan untuk karena memang endingnya kan kita memang ingin mengenalkan dan juga sama-sama kita mendapatkan profit. Hmm, betul, betul, Seperti betul. apa? Ya, sebelum kita beneran oke menjalin, tadi kan ada Ya, penilaian ya. betul. Setelah ada penilaian itu, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal di situ gitu. Yang pertama, karena kita dampinginnya kan produksi ya, produksi anyaman, Betul. berarti kita juga perlu mendampingi komunitas yang secara kapasitas produksi pun sejalan atau nampaknya akan sesuai seperti Mhm. eh, harapan Duanyam gitu kan, gitu. Mhm. Jadi kapasitas produksinya memenuhi atau enggak, pengadaan bahan bakunya seperti apa, begitu. Nah, terus yang nggak kalah Mhm. penting juga dari sisi timnya sendiri. Dari Mhm. sisi tim tuh maksudnya eh, misalkan lokal leadernya aja deh, atau pemimpinnya, Mhm. gitu. Mhm. Apakah pemimpinnya dilihat dari komunikasinya juga baik atau tidak, Mhm. terus secara nilai tim, secara nilai organisasi, nilai komunitas, apakah satu visi, satu misi, atau satu Mhm. tujuan lah tidaknya dengan duanya. Mhm. Betul. Terus kalau yang nggak kalah pentingnya juga, justru malah yang biasanya ini yang perlu dipegang banget itu adalah tentang komitmen gitu. Eh, Mhm. Komitmen kerjasama. Karena kan Tio, Duanyam tuh kan nggak mau mendampingi itu hanya sekali proyek, 1 bulan, terus selesai gitu kan. Mhm. Gitu. Kita sangat pegang nilai sustainable. Kita sangat pegang Mhm. nilai keberlanjutan
gitu. Mhm. Nah, jadi kalau misalkan memang komunitas ini bisa berkomitmen, bertumbuh bersama dengan kita, belajar bersama dengan kita dalam jangka waktu yang lama, wah itu sih, itu yang komunitas yang ideal yang pengen kita dampingi dan perlu kita yakinkan memang mereka siap ke arah situ sebelum kita beneran kerjasama dengan Oke, betul, betul, betul. Berarti nggak cuman kayak, oke, proyek ini beres, kelar. Oke, proyek ini beres, kelar. Tapi kayak bener-bener ada, apa ya, bilangnya, pembinaan. Seperti itu, Mbak? Atau apa ya? ya Kayak seiring pendampingan. sejalan aja gitu. Pendampingan, betul, betul, betul. Kok pembinaan sih gue? Gak Pendampingan gitu apa-apa, ya. Tio. Jadi kayak kita bener-bener kayak saling ini juga ya, bisa kayak bertukar sudut pandang gitu. Apa yang Ya, sebelumnya kita belum, ya gimana? betul-betul. Intinya kayak Duanyam itu pengen kita sama-sama berdaya gitu. Bukan Duanyam sendiri yang Mhm. sukses, terus komunitas yang didampingi tadi sifatnya hanya sekali dua kali sudah, tapi gimana Mhm. sih supaya kita bertumbuh bareng gitu. Mhm. Cita-cita kami tuh, cita-cita kita, sorry, sebagai Duanyam kan pengen ngelihat komunitas yang kita dampingi suatu saat bisa mandiri, berkembang, Mhm. gitu. Nah, untuk berkembang kan nggak mungkin kayak pendampingan sebulan kelar gitu. Makanya Ya. tadi proses Mhm. komitmen itu penting. Hmm. Oke, berarti emang bener-bener ya berdampingan aja gitu, bukan sekali beres. Itu kalau sekali beres itu namanya tim hore, Mbak. Nah, untuk mempersiapkan yang kayak gitu-gitu tuh berapa lama, terus kayak siapa aja nih Mbak yang harus terlibat gitu? Karena kan memang tujuannya sudah jelas. Berarti ibarat kata kayak, oh kita mau pengen, misalnya dari Bandung ke Jakarta, tujuannya udah jelas ke Jakarta nih. Apa aja yang harus disiapin? Bekalnya, siapa aja? Bagaimana caranya untuk kita mencapai itu? Bagaimana? Menurut Hmm. pengalaman Mbak Arina yang sudah, teman-teman kalau belum tahu, Mbak Arina ini sudah menyelami Flores Timur loh. Dia udah tahu gang tikusnya Flores Timur. Baik, terima kasih. Buset, menyelami kayak Gimana apa? nih? Menyelami. Flores Timur kan indah banget tuh. Gimana nih menurut pengalaman Mbak Arina, mengenai komunitas, apa aja yang harus disiapkan, berapa lama, seperti apa? Hmm. Baik, mungkin gambaran proses sesudah visibility study itu ya, atau studi kelayakan. Tapi dimulai dulu deh dengan studi kelayakan, sorry. Jadi studi Boleh. kelayakan itu kan untuk menilai ya kayak daerah ini memang sorry, komunitas ini bisa kita dampingi atau enggak dengan berbagai macam kriteria yang ada di situ gitu ya di form itu. Untuk pelaksanaannya sendiri kalau ditanya waktunya berapa lama sebenarnya sangat tergantung dengan besar kecilnya komunitas dan juga wilayah dampingannya gitu. Mhm. Akan Mhm. ya akan berbeda kalau misalkan eh, sama-sama 50 orang tapi terdiri dari kayak 10 orang di kecamatan mana, 10 orang di kecamatan mana, ketimbang kayak 50 orang tapi berkumpul semua di satu desa atau satu kecamatan. Itu pasti akan Mhm. mempengaruhi juga waktunya gitu. Mhm. Jadi kalau kalau di rata-rata berdasarkan pengalaman teman-teman di Duanyam yang menangani visibility study juga, ya mungkin minimal 1 bulanan lah itu kelar dari awal mengkonsep sampai nanti dapat laporannya. Nah, Mhm. terus 1 bulan. habis itu kan udah dinilai nih Tio kan. Mhm. Oh ini kayaknya bagus nih, kayaknya kita bisa coba nih untuk bekerja sama dengan komunitas ini. Nah, terus yang Mhm. kita lakukan adalah uji coba produksi dulu gitu. Mhm. Jadi misalnya nih tadi disebutkan oleh Tio HSU ya Hulu Sungai Utara di Kalimantan, jagonya bikin Selatan. anyaman turun. Betul. Ya kayak Tio nih seneng banget ya kalau disebut HSU gitu ya. Iya, soalnya memang aku sering berhubungan dengan orang-orang sana gitu. Bagus Untuk lah. mengembangkan Ya, purun gitu. Jadi kayak seneng gitu. baik. Ya, jadi misalkan ke HSU itu, terus mereka bisanya bikin mungkin keranjang sederhana, terus kita Mhm. kasih mereka uji coba order gitu. Bisa Mhm. enggak jumlah sekian dalam waktu sekian kamu bisa
menyelesaikan dan menyampaikan ke kita keduanya gitu. Nah, untuk lama uji coba sendiri juga tergantung besar kecilnya Hmm. orderan yang masuk. Tapi mungkin kalau bisa dirata-rata berdasarkan pengalaman, termasuk mungkin di HSU juga, ya mungkin setidaknya 1-2 bulan lah gitu untuk uji coba gitu. Nah, sesudah uji coba belum selesai nih Tio. Di Oke. situ kan dinilai kayak bagus, Oh. oh kurang gitu. Nah, Hmm. kalau misalkan sebenarnya bagus atau kurang, asalkan memang masih sejalan dan kayaknya masih bisa diperbaiki, kita pasti insya Allah akan terus menjalankan pendampingan sih gitu. Nah, Betul. makanya sesudah itu kita beneran mulai pendampingan produksi di situ gitu. Hmm. Nah, di sini tugasnya Tio nih salah satunya memberikan inovasi-inovasi baru ke Inovasi produk. desain gitu ya. Betul. Terus kayak kualitas yang kemarin sudah cukup baik ditingkatkan supaya baik atau sangat baik. Misalnya gitu. Terus di Nah, proses maintain gitu pendampingannya mungkin. betul. Proses pendampingannya kita sampaikan di awal, ini pengennya berkelanjutan yang lama gitu ya. Jadi nggak per proyek Iya, setahun selesai, ada batasan itu tidak. selesai. Nah, yang nggak kalah pentingnya, Tio, sementara proses produksi itu berjalan, itu yang namanya monitoring gitu. Jadi karena kita berjauhan ya gitu. Kalau ada Ya. tim yang ada di sana gitu ya itu baik. Tapi sebagian besar kan kita bekerja sama dengan lokal champion yang ada di sana gitu. Hmm. Hmm. Jadi monitoring secara periodik menggunakan setidaknya lewat telepon atau laporan lewat email itu menjadi penting Hmm. sih gitu Hmm. untuk ngegali Komunikasi. prosesnya. Betul, ngegali prosesnya sampai mana, kendalanya apa. Nah terus, aduh panjang ya Tio, maaf ya. Nggak apa-apa. Biar Eh, teman-teman tahu gitu bagaimana proses doanya nih kenapa bisa seperti sampai sekarang bisa bisa ngasih impact terus kita juga bisa terukur semuanya karena memang alhamdulillah yang memang dengan bisa menjabarkan kebutuhan dan bagaimana cara kita mencapai yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu gitu. baik baik. Ini yang terakhir kok, tenang tenang. Ini yang terakhir. Oke, tenang. Oke, Marina. Monggo, monggo. Jadi perlu adanya semacam evaluasi gitu sih sesudah proyek order itu selesai. Buat apa? Di satu sisi kita juga jadi tahu kan pencapaian kita tuh seperti Mhm. apa, terus apa yang kemarin kurang baik dan tidak yang nggak usah kita ulangi lagi untuk order berikutnya, atau kebalikannya apa yang sudah baik dan bisa kita lanjutkan kerjakan untuk order-order selanjutnya. Gitu sih Mhm. mungkin. Mhm. Berarti kayak seberapa kecil, besar kecilnya komunitas berpengaruh, persebaran penduduknya juga berpengaruh. Kemudian ada kayak local championnya seperti apa, terus kemudian juga ada tes produksi. Kalau berdasarkan pengalaman, kita bisa rata-rata itu tuh membutuhkan waktu 2 bulan dari apa awal kita mulai untuk menentukan oh ini bisa nggak seperti itu ya. Well, ya benar. Eh, Oke, terus juga eh, ada monitoring. ya, Tio boleh nambahin sedikit nggak? Boleh? Banyak juga nggak apa-apa, Mbak. Ya, baik. Mungkin kan dari tadi kan diceritainnya kayak proses yang berhasil dilakukan oleh Duanyam gitu ya. Mm-mm. Tapi mungkin di sini kita share sedikit kayak sebenarnya kita tuh juga ada jatuhnya gitu loh. Mhm. Seperti yang tadi disampaikan kayak kok semuanya mulus ya abis studi Hmm. kelayakan, uji coba, produksi itu adalah hal yang ideal gitu. Hmm. Tapi nyatanya di lapangan sendiri kami pernah mengalami saat kembali tadi ya ke screening awal, data Hmm. sekunder sudah kita dapat dan mantep banget. Wah, Hmm. komunitas atau daerah ini harus. Nah, waktu feasibility study atau studi kelayakan langsung di daerah jeng-jeng, loh kok kayaknya kurang kurang oke nih dari sisi penilaian beberapa aspek gitu. Nah, sehingga Hmm. uh, kita pernah mengalami yang seperti itu kayak oke, berarti kita Hmm. sudah jauh-jauh ke sana, sudah menganggarkan segala tenaga waktu tapi memang belum bisa didampingi, Hmm. tapi contoh suksesnya tadi Hmm. seperti yang kita sampaikan HSU
Itu contoh yang Hmm. visibility study jalan, uji coba juga jalan. Makanya sekarang produksi pun juga jalan. Hmm. Oke, oke, berarti memang ini ya, apa kalau teman-teman uh, tadi mendengarkan Mbak Rina kayak oh kok semuanya mulus aja. Itu belum. Yang nggak mulus belum diceritain teman-teman. Jadi ada juga yang kayak kita berdasarkan pengalaman Mbak Rina kayak sedikit kayaknya bukan bukan nggak bisa didampingi ya, mungkin belum kalau Hmm, kata aku. Belum, betul. belum aja gitu. Karena kan memang orang yang didampingin itu bukan satu orang loh ini, komunitas, satu daerah. Jadi teman-teman juga harus kayak harus bisa menempatkan diri juga kayak oh ya memang belum aja gitu nggak terus nggak bisa dipaksakan kalau dipaksakan juga nanti juga hasilnya juga tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak kan. Hmm, betul, betul. Nah kan itu semuanya tuh sudah ada oke, tes produksi. Nah bagaimana cara untuk mengkonfirmasi uh, sebelum sorry setelah mendapatkan konfirmasi bagaimana transisi menjadi persiapan pelaksanaan kemitraan gitu. Jadi kayak oh, dari uji coba produk terus ini tes persiapan kemitraan nih gitu. Jadi kayak memulai hubungan gitu. Hmm. Eh, biasanya yang kita lakukan, kita pasti siapin semacam eh, kayak perjanjian tertulis gitu ya, gitu bahwa MOU. ya betul MOU kayak apa sih yang mungkin menjadi kewajiban dan hak dari pihak satu, yaitu dari komunitas, dan apa yang menjadi kewajiban dan hak dari kita sebagai duanya gitu. Jadi Mhm. sama-sama clear dulu di situ kayak apa Mhm. ekspektasi masing-masing dan tugas dari masing-masing tim itu seperti Mhm. apa gitu. Nah, yang Mhm. biasanya juga perlu dipastikan di awal itu tadi tuh pembagian kerja. Karena jangan sampai nanti Mhm. saling tumpang tindih kan kayak oh harusnya bagian dia pengadaan bahan baku tapi kitanya juga ikut 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 apa ya memikirkan dan ternyata jadinya kayak numpuk-numpuk gitu padahal sebenarnya sudah ada Mhm. tupoksinya masing-masing gitu. Nah, Mhm. untuk transisi itu juga penting banget untuk melakukan komunikasi yang intensif, nggak hanya ke lokal champion atau pemimpinnya, tapi juga langsung ke komunitasnya gitu. Karena dengan adanya kerjasama baru kan, baik dari kita ya harus mengenal lebih dalam siapa aja sih isi-isi organisasi komunitas ini. Dari mereka pun Mhm. juga mengenal kita juga dari awal gitu. Oh ya bahwa ini Mhm. duanya yang nanti akan mendampingi dari sisi produksi, akan membantu pemasaran, sehingga semuanya saling mengenal di awal lah. Meskipun nanti ujung-ujungnya ya uh, divisi-divisi tertentu yang akan banyak bekerja sama kan gitu. Mhm. Tapi yang paling penting untuk pas transisi menurut saya dua hal itu sih, gitu. Mhm. Jadi komunikasi di tempat yang baru, daerah baru, orang-orangnya baru, dengan tujuan yang mempengaruhi daerah tersebut gitu ya. Kayak tujuannya tuh kayak ada dari duanyam juga, dari situ juga, tapi kayak kita juga harus memahami bagaimana karakter yang ada di daerah itu gitu ya Mbak berarti ya. Ya, kurang lebih demikian. Betul, Bagaimana betul. cara memastikan kemitraan atau pendampingan itu tuh bisa berlanjut? Menarik. Oke. PR. Karena memang tujuan kita untuk berkelanjutan, cara memastikannya gimana? Yang pertama, kita harus pastiin dulu sumber daya yang berkaitan dengan program kita itu juga berkelanjutan sifatnya, Tio, gitu. Hmm. Misalnya, kita kita dampingi kelompok menganyam. Menganyamkan dari bahan baku alam, gitu. Mhm. Bayangkan kalau kita, Material. ya betul, materialnya adalah bahan alam. Bayangkan kalau kita tidak memikirkan bagaimana bahan baku ini bisa tetap sustain atau berkelanjutan. Jadi kayak kita cuma mengambil-ngambil tapi tidak memikirkan juga pelestariannya. Nah ini kan juga kita kayaknya nggak akan bisa Eksploitasi berlanjut judulnya. gitu. Ya Betul. judulnya eksploitasi. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Betul. Ya, jadi kayak
bayangkan kalau nanti suatu saat sudah habis, ya pilihannya antara Ya kita udah, dampingi produk lain atau ya udah pindah gitu kan. atau udah Nah, kayak cari betul. lagi, Padahal kan gitu lagi, cari lagi, gitu lagi. Gak yes, beres-beres hidupnya. padahal kan kenapa? Gak beres-beres hidupnya, gak kelar-kelar. Ya Capek itu nyari kayak gitu ya. ya pindah-pindah dong. Padahal kan kita tadi tujuannya adalah sustain tadi kan, berkelanjutan di Ya tempat sustain, tersebut dan ya. itu yang. At the end of the day, Mm. sustain is Nah, the most termasuk important thing, juga kan? termasuk juga sumber daya manusianya gitu, timnya gitu, Tio, Hmm. gitu. Mhm. Bayangin kalau kita misalkan Duanyam atau komunitas lain juga pengen berkembang, bertumbuh, tapi tidak diikuti mungkin kapasitas tim yang meningkat juga, Mhm. atau kemampuan tim yang nggak meningkat, atau jumlahnya juga segitu-segitu saja padahal usahanya juga udah cukup besar gitu. Nah itu kan juga nggak akan menjamin keberlanjutan pendampingan kan, gitu. Mhm. eh yang nggak kalah pentingnya juga dan yang kita selalu lakukan dan ini tugasnya Tio sebenarnya eh adalah ini memastikan adanya inovasi untuk produk-produk kita gitu. Hmm. Pengolahan ya, Karena lebih lanjut. ya, jadi mungkin awalnya keranjang biasa, tapi oleh kita Hmm. diberikan handle, diberikan nggak tahu kayak dibikin lampu, mungkin kap lampu dan sebagainya Mhm. gitu kan. Nah, jadi Mhm. inovasi itu yang dibutuhkan supaya kita tetap menjamin pasar itu menerima Betul. dan sebagai imbasnya pendampingan kita juga akan berlanjut terus gitu. Berlanjut. Mhm. Mhm. Berarti dari Gitu. material, terus juga dari inovasi. Tuh, 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 tuh. Oke, tapi sebelum itu juga banyak proses-proses yang harus dilakukan karena memang tujuannya itu kalau teman-teman yang baru gabung ini uh, komunitas yang kita dampingi komunitas yang ingin kita dampingi itu bukan tipe yang kayak 1 bulan 2 bulan, tapi ya sepanjang kita bisa belajar dan berbagi bersama ya kita nanti uh, terus seperti itu gitu. Betul. Hmm. Nah, kan berarti kan udah tadi kan udah ada kayak bagaimana cara memulai, terus bagaimana cara untuk ngetesnya. Oh, ini nih layak atau enggak studi kelayakan. Terus bagaimana cara dari kitanya apa yang harus disiapkan. Nah, bagaimana sekarang ini caranya untuk mengelola kalau semuanya sudah berjalan? Bagaimana cara mengelola komunitas? Bagaimana cara kayak kita tuh uh, kan kalau misalnya kita ada komunitas yang kita dampingi, berarti kan kita tuh sebenarnya juga bagian dari komunitas. Hmm, hmm. Bagaimana cara mengelola gitu, Mbak? Itu yang biasanya kayak baru kelihatan aslinya kan setahun 2 tahun gitu. Bagaimana cara mengelolanya, Mbak? Hmm. Mbak Rina kan udah Oke. lumayan ini ya apa di Flores nih sudah ibarat kata wah udah kenal lah gitu. Menyelami tadi itu ya, Tio ya. Ya menyelami Flores Timur. Baik. Untuk mengelola komunitas yang kita biasa lakukan, yang pertama harus dipastikan itu komunikasi. Hmm. Komunikasi itu harus lancar, gitu. Hmm. Seminimal mungkin lah, misalkan memang daerah itu akses sinyal internetnya baik, ya sekarang mungkin pakai Hmm. mode WhatsApp gitu ya. Hmm. Terus kalau memang sinyalnya kurang baik, ya mungkin pakai SMS atau telepon gitu. Hmm. Karena komunikasi kalau nggak lancar sedikit gitu, itu susah sih gitu kayak kita mengelola komunitasnya gimana, apalagi kalau sifatnya jarak jauh dan kerja remote seperti yang sekarang kita lakukan ya, Tio, gitu. Luar Eh biasa. ya, nah tapi buat ngebangun komunikasi ini juga yang kami biasa lakukan di lapangan, kita nggak hanya bikin komunikasi formal gitu, gitu. Hmm. Komunikasi formal tuh maksudnya gini, kayak ini kalau kalau Ibu Arina telepon nih pasti nanyain tentang progres Anyaman misalnya. Aku nggak mau Atau ngangkat, males. Pura-pura males aja nggak ya. ada sinyal. Aku Nah, takut. itu. Belum jadi. Kar- Lontarnya masih dijemur. Benar-benar. Karena kayak pokoknya Arina tuh telepon kalau pasti ngomongin produksi gitu. Beliau
Arina tuh nggak pernah telepon kalau untuk urusan yang lain gitu. Nah itu kan kurang baik juga. Jadi Hmm. yang kita lakukan, kita bikin komunikasi non formal gitu. Contohnya nih, Hmm. sebelum nanya tentang progres produksi macam-macam, gampang aja kayak tanyain kabarnya seperti apa. Hmm. Terus sekarang di desa lagi ada acara apa gitu. Jadi kayak kita bisa membaur dan memahami lebih dalam kayak komunitas dengan teknik-teknik sederhana macam komunikasi non formal tadi itu. Gitu. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang biasa kami lakukan juga itu kasih ruang, kasih kepercayaan ke komunitas gitu. Maksudnya Hmm. di sini adalah, misalnya nih kita memang sudah order sekian, terus mereka yang akan kelola gitu, ya dapur mereka kan milik mereka sendiri gitu ya Tio ya. Eh, Betul. jadi biarkan mereka berkembang, saling diskusi, melakukan ordernya ini seperti apa, pemenuhannya seperti apa. Tugas duanyam di sini adalah fasilitator dan pemantik gitu. Hmm. Kalau kamu ada kendala, ayo kita ngobrol supaya cari solusinya. Terus kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut kaitannya dengan order atau yang lain, ya ayo gitu. Nah, jadi harapannya dengan dikasih ruang dan kepercayaan, komunitas itu merasa memiliki program ini juga gitu loh, Tio. Hmm. Nggak cuman Gitu. kerja kerja nganyam ya, tapi kayak kita tuh juga bagian dari doa anyam juga gitu. Merasa Betul, memiliki, betul. memanusiakan Owner, manusia. waduh ngeri ya, betul, tuh, gitu. Nah, jadi kayak mereka akan ngerasa kayak aku memang dapat arahan, tapi aku di satu sisi juga dapat kesempatan buat berkembang, menyampaikan masukan-masukan gitu. Harapannya tadi komunitas pun merasa bertanggung jawab gitu atas program atau order yang sedang disampaikan Ya, betul. gitu. Nah, terus yang ketiga ini antara kita suka ngeh atau nggak ngeh sih sebenarnya Wah, Tio. apa nih? Teman-teman Eh harus menyimak nih masih ke yang ketiga nih. masih Teman-teman harus tahu pembelajaran ini. sih. Ya, buat Oke, kita oke, oke. semua sih. Oke. Em, kita kan dampingin komunitas yang biasanya di luar dari daerah kita ya, Kalimantan, Iya. Papua, Nusa Tenggara gitu. Yang mana mereka pasti punya tradisi, punya adat. Nah, apalagi di Indonesia. Iya, betul. Yang kayak luas banget dan macam-macam ya bahasanya. Iya, jadi kayak apa sih peribahasanya tuh Tio? Kayak di mana bumi Eh, dipijak, di, di di situ situ langit langit dijinjing. dijunjung. Ya, Betul. betul. Nah, jadi kayak kalau kita mau kerjasama, terus kita pengen saling memahami, ya jangan hanya berharap komunitas itu yang memahami kita juga, tapi bagaimana Hmm. kita memahami mereka juga dengan cara tadi mempelajari sedikit mungkin tentang adat istiadat, tradisi, tata krama, sopan santun, cara berbicara, bahasa Hmm. itu juga gitu. Jadi supaya pengelolaannya tuh nanti lebih mudah dan harapannya kita lebih dekat lagi sih gitu. Hmm. Berarti kayak emang harus ada komunikasi yang nggak sekedar untuk melancarkan programnya aja, melancarkan produksinya aja, tapi bagaimana cara kita merangkul dan menjadi bagian dari mereka, mereka juga bisa menjadi bagian dari kita gitu ya. Betul, setuju, sepakat, yes. Oke. Ada nggak Mbak kayak pengalaman unik pas awal-awal dari, wah kan pasti baru dong, wah Flores Timur dari Jogja. Teman-teman yang belum tahu, Mbak Rina tuh sekarang lagi di Jogja. Asli Jogja Mbak Rina itu. Dia, wah wanita Jogja ke Flores Timur loh. Terus mau apa? Luar Kenapa? biasa. Ya enggak, maksudnya kan dari Jogja yang pasti kan kulturnya berbeda gitu kan. Syokar itu kan kayak shock culture kan pasti. Di awal. Apa nih ada? Iya, di awal. Mungkin bukan shock culture kayak yang, waduh, kenapa mereka gitu, aku gini ya. Bukan sih. Hmm. Tapi lebih kepada kayak
eh, ad- sebelum ke daerah, waktu itu ya pengalaman saya kayak cari-cari info nih, kayak orang-orang di sana kayak apa sih gitu ya, kepribadiannya, Hmm. terus tradisinya gitu. Hmm. Jadi waktu sampai sana sebenarnya saya nggak terlalu kaget gitu. Tapi Hmm. justru justru yang bikin saya kaget itu adalah kok berbeda ya apa yang saya dengar dengan yang saya rasakan gitu. Gitu. Hmm. Eh, ya misalnya katakanlah mungkin ada pembicaraan tentang oh ya kalau orang bagian timur itu sukanya A, B, C gitu ya. Yang Hmm. mungkin nadanya kayak kurang baik gitu. Tapi Hmm. waktu datang ke sana saya nggak dapat A, B, C, saya justru dapat D, E, F yang mana tuh kebalikan 180 derajat gitu. Hmm. Jadi kayak menarik. Oh. Ya, Akhirnya bukan bukan makannya shock bisa culture kayak betah. Akhirnya masih gimana. akhirnya bisa betah ya, Betul. kayak makannya temuin aja dulu, jangan nganggap omongan yang enggak gitu ya, jangan kayak dengerin yang lain dulu gitu ya, jalanin aja dulu gitu. Makanya kita juga bisa bermitra dengan saudara-saudara yang ada di Lembata, ini ya, di Flores Timur ya. Betul. Aduh, ya. Pokoknya Hmm. mantep lah komunitas di sana. Hmm. Oke, Oke. ini teman-teman kalau pengen ada yang bertanya, mungkin sudah kita bisa ini ya, kita bisa eh, coba untuk jawab-jawab gitu ya. Kita belajar bareng nih di sini sama Mbak Arina. Oke, oke, dari Mira Seke. Kak, apa kendala terbesar memastikan semua aktivitas teman sesuai dengan perencanaan? Sorry, tadi Ya. kayak sinyalnya agak-agak kayaknya tadi ya. Oke, Apa nggak apa-apa. kendala terbesar Mm-mm. memastikan semua aktivitas teman-teman di komunitas dapat berjalan sesuai perencanaan. Oke. Terima kasih Karena Kak Mira Seke. Baik. Kendala terbesar. Mungkin bukan kendala ya, tapi kayak tantangan kali ya. eh hmm, Apalagi kalau kita challenge. ya challenge, tantangan yang menarik dan insya Allah kayak selalu kita dapetin sih sampai hari ini sebenarnya untuk tantangan-tantang ini ya aktivitas teman-teman. Kaitannya Yep. dengan yang saya sampaikan tadi sih tentang komunikasi gitu. Eh karena kita kerjanya remote, kan berarti kita Mhm. mau nggak mau sangat mengandalkan satu kepercayaan dengan lokal championnya, yang kedua didukung dengan komunikasi yang lancar gitu. Hmm. eh, Lokal champion bisa diajak komunikasi setidaknya ya, atau kalau kalau misalkan memang sedang berhalangan terus kita bisa tanya langsung ke komunitas, itu itu ideal banget sih, dan yang pengen tetap kita maintain atau kita jaga supaya pendampingan kita bisa sesuai atau ya sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Nah, kendala komunikasi seperti tadi saya sampaikan ini sampai sekarang masih 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 kejadian nih, Tio. Misalnya, ini Hmm. kita ngomongin di luar sinyal ya. Sinyal itu memang adalah di beberapa daerah dampingan kita yang masih punya masalah, dan itu kita nggak usah bahas di sini gitu ya, karena solusinya Hmm. ya kurang lebih kita harus janjian kok dan sebagainya. Eh, Hmm. Mungkin di sini kendala komunikasi yang akan saya sampaikan lebih kepada misalkan tiba-tiba orangnya hilang. Oh, di Gimana SMS nih? tidak pernah Orang, balas, di orang telepon hilang. nggak diangkat. Iya, orang hilang kayak Hmm. ini kemana nih? 1 minggu, 2 minggu tidak ada kabar gitu. Nah, jadi kayak Hmm. itu kita kita kalang kabut, tapi kita sudah punya solusinya. Nah, mungkin Oke. ini bisa kita share ke teman-teman supaya tadi ya kita bisa menghubungi lagi orangnya, teman-teman di komunitas supaya kerjanya bisa kita kawal juga. Caranya adalah punyalah kontak di luar dari orang tersebut saja gitu. Jadi
misalnya nih kita punya komunitas, kita juga harus punya nomor kontak beberapa yang lainnya, nggak cuma lokal leader, tapi mungkin anggotanya kah, sekretarisnya kah, atau bahkan yang biasanya kita lakukan di Flores Timur, itu kita punya semua nomor HP kepala desa, aparat desa sebagian, ibu-ibu bidan, bahkan tetangga kanan kiri, beberapa ya, nggak Hmm. semuanya, gitu. Nah, supaya tadi, uh, untuk kita bisa jalin komunikasi dan mengawal, itu tetap bisa terselenggarakan, meskipun kita nggak bisa Hmm. kontak. Nah, terkait ini, sebenarnya sebagian besar dari yang kita dampingi, Tio, itu bukan karena mereka Hmm. mau kabur, itu bukan, Hmm. gitu. Bukan karena mereka kayak, aduh ditelepon Pak Tio, ini pasti nanya tentang deadline, ini gimana, aku pergi aja gitu. Enggak. Justru surprise-nya banyak hal-hal tadi kaitannya dengan tradisi yang mungkin mereka terlanjur sudah menjalankan tradisi itu, tapi tidak menyampaikan ke kita, gitu. Hmm. Contohnya, Oke. ya ada tetangga meninggal misalnya. Terus mereka nggak sempat lagi, terus mereka udah seminggu memang harus di situ gitu untuk atur Ya. kedukaan gitu. Jadi biasanya bukan karena mangkir, tapi karena emang ada Hmm. alasan-alasan lain gitu. Mungkin itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi memang karena eh, tradisi di Indonesia ini sangat kental, jadi berpengaruh juga ya terhadap produksi gitu-gitu ya. Oke, Betul. yang kedua ada L Palinggi. Halo Kak, boleh bagi pengalaman tentang bagaimana doanya menjalin kerjasama dengan pemerintah? Oke, Hmm, sama pemerintah nih Mbak Rina nih, gimana dong? Bisa share nggak? Tadi kan sama baik, komunitas, sekarang dengan pemerintah. baik. Terima kasih untuk Kak El Palinggi pertanyaannya. Dari Duanyam sendiri, kita percaya kita itu bisa besar karena atau bisa sampai ya sejauh ini gitu, itu karena kolaborasi gitu. Hmm. Kolaborasinya tidak hanya komunitas, tapi semua pemangku kepentingan pun juga kita ajak untuk bareng-bareng kerjasama di sini gitu, pendampingan ini gitu. Nah, jadi Hmm. kalau pengalaman kami dari awal kami masuk ke daerah itu memang itikat baik kita tunjukkan dengan pasti harus kalau bahasa Jawanya itu kulon Hmm. gitu. Jadi kita Di kita menyampaikan maksud dan tujuan. Mm-mm. Kulon Nuwun tuh permisi kalau belum tahu nih. Kan bahasanya Betul. Indonesia, bahasa daerahnya macam-macam ya. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Deh, terima kasih Tio. Ya, permisi menyampaikan secara resmi bahwa memang kita itu mau mendampingi daerah tersebut gitu. Nah, Hmm. menariknya lagi, kalau pengalaman kami, pemerintah itu selalu support dan bahkan bisa memberikan masukan-masukan, misalkan kayak daerah mana yang mungkin perlu dicek dulu, atau komunitas mana Hmm. yang kayaknya bisa Hmm. didampingi gitu. Hmm. Bahkan beberapa kali juga ada yang kayak sampai menanyakan kira-kira apa yang bisa disupport gitu. Oke. Ya, nah contohnya kalau di kita tuh misalkan ada pameran-pameran, kita diikut sertakan produk-produk kita. Bazar gitu-gitu ya. Betul. Terus juga misalkan ada dana-dana terkait training gitu untuk peningkatan kemampuan masyarakat. Nah, itu bisa juga diarahkan ke kita supaya kita bisa tadi ya mendampingi lebih banyak lagi komunitas, tapi dananya Betul. dari pemerintah gitu. Hmm. Nah, eh, kuncinya menurut kita, menurut doanya, yang pertama keterbukaan di awal gitu. Hmm. Sampai sampaikan bahwa memang kita berencana mendampingi daerah, terutama komunitas A misalnya, gitu. Terus yang kedua, selalu ajak komunikasi secara periodik, gitu. Hmm. Komunikasi nggak hanya tadi ya Tio yang kayak, kalau butuh baru telepon, gitu. Eh, ya periodik aja kayak ngabarin progres kayak apa, atau mungkin kayak Hmm. ini ya COVID ini, kayak COVID kan Hmm. kita juga langsung buru-buru nih nanya ke kecamatan, nanya ke kepala desa, nanya ke pemerintah kabupaten, Pak gimana nih COVID di sana,
apa yang mungkin bisa Hmm. doanya membantu gitu dengan adanya COVID ini di daerah situ misalnya gitu. Itu penting. Terus yang ketiga juga eh, mereka kadang-kadang suka ngasih undangan gitu loh, Tio, untuk ikut Hmm. diskusi gitu. Oke. Kebetulan kalau duanya Kayak sharing ya gitu ya. betul, Duanyam di Flores Timur itu seringkali diajak tuh misalkan diskusi tentang kesehatan, diskusi tentang eh, kewirausahaan gitu. Nah, sebisa mungkin memang ada jadwal dan bisa kita hadirin, ya kita harus ikut gitu, Hmm. gitu karena dari mereka pun juga sudah menyediakan support begitu besar juga kan buat doanya, gitu. Oke, next. eh Sebentar. Ah, Oke. Halo Kak. Dari sebentar, dari siapa ini? Dari Ernest Tus Florian. Halo Kak, mau tanya apakah pada awal doanya mencari komunitas pernah ada pengalaman penolakan dari masyarakat yang ingin didampingi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi apakah pernah kayak pas kita kayak ibarat kata kan tadi kayak kita kalau nuwun dulu nih terus kayak tiba-tiba kayak oh nggak bisa nih kita nggak bisa gitu. ya, baik, terima kasih Kak Ernestus Florian. Pernah nggak mengalami penolakan? Hei, pernah. Oke, Pernah. to be honest pernah. Oh, iya. Tapi memang biasanya bukan penolakan yang kayak di awal langsung gitu. Em, Kayak kita penolakannya lebih ke arah kayak kita udah coba dulu, terus habis itu Mhm. baru baru habis itu udah nggak lagi. eh tapi Hmm, mungkin kata-kata penolakan di sini terlalu keras ya. Hmm, ya. mungkin mungkin lebih tepatnya karena proses mengambil keputusan bahwa kayaknya doanya belum bisa dampingi itu bukan keputusan satu pihak komunitas saja atau duanyam Mhm. saja, tapi juga waktu itu melibatkan sampai beberapa aparat desa pun juga turut serta punya andil gitu. Nah, jadi mungkin ini kata-katanya bukan penolakan tapi lebih ke arah oh mungkin memang saat ini daerah ini belum bisa didampingi Iya, betul. karena ya belum belum bisa aja gitu. Nah, kalau yang dulu belum bisa aja itu karena ibu-ibunya memang bisa menganyam, tapi Mhm. itu hanya kayak sampingan yang nomor sekian karena Hmm. pekerjaan utamanya selain berladang padi, jagung, mereka juga punya pekerjaan lain berkebun sayur gitu. Yang Hmm. yang mana menurut mereka kayak waktunya sudah nggak bisa lagi nih gitu untuk saya Hmm. meluangkan lagi kami meluangkan lagi untuk uh, proses menganyam ini gitu. Jadi Hmm. jadi bukan karena mereka menolak menganyam atau apa, tapi karena mereka menilai sendiri kayak dari waktunya mereka kerja di ladang, terus lanjut ke kebun sayur, Hmm. harus memelihara hewan ternak lagi gitu ya, mengurus rumah tangga. Nah, daripada Hmm. memberatkan duanyam juga, ya sudah gitu, lebih baik kita lepas. Tapi Hmm. alhamdulillah meskipun tadi ya kita tidak lanjut, hubungan kita masih tetap cukup baik. Kalau misalkan kita lewat, itu aparat desa atau ibu bidannya juga masih sapa menyapa, ibu-ibu dulu juga masih sapa menyapa. Jadi tidak ada Hmm. masalah gitu. Hmm. Itu Berarti ini contohnya. ya nggak cuma karena memang yang harus teman-teman apa pikirkan juga kita mendampingi komunitas menganyam itu bukan komunitas yang menganyam sebagai apa ya kayak anyam biasa gitu tapi memang sih yang memang Pekerjaan utama. punya pekerjaan utama gitu ya kayak jadi apa ya produknya nanti memang untuk dijual gitu Hmm. ada Pekerjaan ada atur. menganyam itu pekerjaan sampingan yang bisa menambah pendapatan keluarga gitu kan. Jadi memang Betul.
kalau kalau menganyam menjadikan mereka susah untuk membagi waktu dengan keluarga atau dengan pekerjaan utama, nah itu kan sebenarnya bukan hal yang kita inginkan kan, gitu. Maka ya sudah kita diskusi bareng-bareng, keputusannya seperti itu, ya oke, ini jalan keluar yang paling baik saat ini. Hmm, oke oke, menarik 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 menarik. Nah, oke. Nah, Mbak Rina, ngomong-ngomong kita 10 menit lagi nih. Oh baik. Satu pertanyaan lagi Eh, aja ya, singkat gitu ya. oke. Ini tadi udah. eh Mana lagi? Oke, masih dipilih-pilih-pilih sama Mbak Rina. Eh, aduh, klik-kliknya tak. Ini kayaknya kita cuma punya waktu 5 menitan lagi ya kayaknya. Iya. Sebentar ya. Oh ini ada yang menyampaikan setelah denger ini dapat ilmu baru tentang komunikasi nonformal. Terima kasih. Weh, terima Oh, kasih. ini ada yang nanya nih. Halo? Ya, hal ini ada yang nanya nih, halo Kak, mau nanya dong, apa yang menjadi tujuan akhir dari pengembangan komunitas? Apakah ada kriteria komunitas yang sudah mandiri? Dari Kak Haga C. Ginting. Oke. Thank you, Haga. Terima kasih Kak Haga untuk pertanyaannya. eh Tujuan kita seperti mungkin tadi yang sudah sempat disampaikan di awal-awal, Bu Anyam tuh pengen Mhm. mendampingi lebih banyak komunitas. Terus dari komunitas-komunitas yang kita dampingi itu kita bisa sama-sama tumbuh, sama-sama Mhm. berkembang. Harapannya nanti mereka bisa mandiri, mereka bisa berdiri sendiri, dan tadi ya kayak mungkin apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan dari komunitas mereka itu tuh bisa bisa mereka penuhin gitu dengan kita membantu menjadi fasilitator dan pemantiknya gitu. Kalau kriteria komunitas yang sudah mandiri bisa ditunjukkan misalkan dari pengelolaan manajemen yang sudah bisa berdikari sendiri gitu ya. Mungkin ada Mhm. nih contohnya ya beberapa komunitas yang duanya memang fasilitasi dari awal sekali kayak oh mungkin untuk sistem produksinya seperti ini didampingi, terus nanti distribusinya seperti Alurnya apa, gitu-gitu ya. pengiriman seperti apa. Betul, ya. Jadi kayak kita masih dampingin banget, tapi kita berharap suatu saat itu sudah bisa ditinggal. Jadi nanti kalau kita kasih order, mereka udah bisa nih kelola berdikari sendiri tadi itu, gitu, dengan Mhm. pendampingan yang sudah pernah kita sampaikan, gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi ada pembinaan yang memang kayak bagaimana cara produksi yang ideal, bagaimana nanti pengirimannya, bagaimana cara ya macam-macam karena memang barangnya itu nggak yang kayak dari kota satu ke kota lain dalam satu daerah, lintas pulau kalau kita ya dari Indonesia Betul. Timur dari Kalimantan dikirim ke Jakarta, sampaikan nanti ke klien-kliennya dengan catatan kondisinya harus tetap bagus, nanti barangnya juga ada yang langsung disampaikan ke klien atau enggak kayak diolah dulu sama tim seperti Ya. itu. Semoga jawaban dari Mbak Arina tadi bisa menjawab pertanyaan dari Haga. Jika teman-teman ini tertarik untuk mendapatkan info yang lebih mengenai komunitas seperti Duanyam, nanti kita akan tinggalkan link. Di situ ada ekosistem Duanyam. Di situ kalian bisa masukin data untuk stay in touch with us, di mana kalian nanti bisa dapat info-info mengenai oke, ini udah ada nih. Udah dipin. Nah, nih ekosistem Duanyam ini nanti kalian bisa kayak ada eh
ngasih data diri untuk bagaimana cara kita kayak saling berhubungan gitu nantinya. Oke. Sebenarnya masih ada 7 menit sih, Mbak Rina. Uh, Oke, mau ngobrol apa tuh sebenarnya? 7 menit. Paling ini ya, kayak bagaimana cara kayak komunitas ini tetap bisa berlangsung di era COVID nih. Singkat aja gitu. Oke. Yang duanya melakukan, pastinya kita menyesuaikan ya dengan protokol kesehatan yang dilakukan atau kebijakan masing-masing daerah gitu. Jadi contohnya teman-teman mungkin sudah pernah ada yang menyampaikan training yang biasanya tatap muka sekarang jadi serba virtual gitu. Hmm. Terus kalau pergi-pergi dulu kayak mungkin tidak perlu menggunakan berbagai atribut ya masker kah atau hand sanitizer atau apa ya itu perlu kita kita sampaikan dan teman-teman perlu melakukan gitu. Jadi intinya baik dari sikap ataupun dari beberapa program kita memang di lapangan banyak mengalami modifikasi gitu ya. Bukan pembatalan tapi lebih ke arah tadi modifikasi atau mungkin penundaan Hmm. sementara tapi untuk hal-hal teknis terkait diskusi dan sebagainya yang mungkin tatap muka langsung ya sekarang overall semuanya lewat virtual sih. Challenging sih ini karena Hmm. buat belajar belajar teknologi tidak mudah buat kami yang di lapangan. Selain sinyal Betul. juga ya kami perlu banyak belajar. Jadi menarik buat kami di lapangan. COVID ini membuat kami banyak sekali belajar hal-hal baru Hmm. Karena gitu. mau nggak mau kayak langsung dinaikin levelnya. Dari yang manual tiba-tiba langsung digital. Betul betul ya. PR Dan berat semua tapi orang. Dan semua orang satu benar. dunia kayak gitu. Jadi mau nggak mau gitu ya. Tapi Iya. untungnya memang komunitasnya juga ini pentingnya komunikasi ya Mbak Rina ya. Jadi kayak komunitasnya itu menyadari bahwa pandemi ini tuh nggak tergantung bagaimana cara kita melihat gitu. Apakah kamu ikut terpuruk atau kamu tadi kata Mbak Rina memodifikasi apa yang sudah kita rencanakan. Oke, kalau misalnya ini nggak bisa, oke kita bisa virtual. Oke, kalau ini nggak bisa, oke nanti gimana solusinya? Kita diskusikan bareng-bareng bagaimana caranya untuk mencapai tujuan lagi. Balik lagi, mengelola bagaimana cara mengelola komunitas di era COVID gitu ya. Ya, Mungkin nanti bisa di Instagram live berikutnya ya untuk tim mengelola komunitas di era COVID. kasih usulan ya. Ngasih usulan Oke. gitu ya. Oke. Ya. Nah, oh, sama Mbak Ayu dikasih jempol. Thank you Mbak Ayu. Oke. Semoga belajar bareng doanya malam ini bisa memberikan manfaat dan saya yakin kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah Mbak Arina dan kita semua asal kitanya mau berusaha dan semuanya itu mungkin karena kita tuh semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau doanya bisa, berarti teman-teman juga bisa gitu. Oke, sekian dari saya. Saya moderator malam hari ini Tiofani dan juga Mbak Arina sebagai narasumber. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arina. Dadah teman-teman. Dadah, terima kasih semuanya.